Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nama Taufik Hidayat, NIM 1905111853. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang kedua, proses metabolisme dari karbohidrat, protein, dan lemak. Dan yang ketiga, akibat malnutrition dari makro tersebut. Yang pertama ialah karbohidrat. Karbohidrat atau hidrat arang adalah suatu zat gizi yang berfungsi utamanya sebagai penghasil energi, di mana setiap gramnya menghasilkan 4 kalori. Walaupun lemak menghasilkan energi lebih besar, namun karbohidrat lebih banyak dikonsumsi sehari-hari sebagai bahan makanan pokok, terutama pada negara sedang berkembang. Karbohidrat banyak ditemukan pada serealia, yaitu beras, gandum, jagung, kentang, dan sebagainya, serta pada biji-bijian yang tersebar luas di alam. Secara umum, definisi karbohidrat adalah senyawa organik yang mengandung atom karbon, hidrogen, dan oksigen, dan pada umumnya unsur hidrogen dan oksigen di dalam komposisi menghasilkan H2O. Di dalam tubuh, karbohidrat dapat dibentuk dari beberapa asam amino dan sebagian dari gliserol lemak. Akan tetapi, sebagian besar karbohidrat diperoleh dari bahan makanan yang dikonsumsi sehari-hari, terutama sumber bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Klasifikasi karbohidrat yang terdapat pada makanan dapat dikelompokkan. 1. Available karbohidrat. Karbohidrat yang tersedia, yaitu karbohidrat yang dapat dicerna, diserap, serta dimetabolis sebagai karbohidrat. Yang dua, unvaluable karbohidrat. Karbohidrat yang tidak tersedia, yaitu karbohidrat yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan manusia sehingga tidak dapat diabsorpsi. Penggolongan karbohidrat yang paling sering dipakai dalam ilmu gizi berdasarkan jumlah molekulnya. 1. Monosakarida. Karbohidrat yang paling sederhana, simple sugar, oleh karena tidak bisa lagi dihidrolisa. Monosakarida larut di dalam air dan rasanya manis, sehingga secara umum disebut juga gula. Dalam ilmu gizi hanya ada 3 jenis monosakarida yang penting, yaitu glukosa, fruktosa, dan galaktosa. 2. Disakarida merupakan gabungan antara 2 monosakarida pada bahan makanan. Disakarida terdapat 3 jenis, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Yang ketiga, polisakarida merupakan senyawa karbohidrat kompleks, dapat mengandung lebih dari 60.000 molekul monosakarida yang tersusun membentuk rantai lurus ataupun bercabang. Polisakarida rasanya tawar atau tidak manis, tidak seperti monosakarida dan disakarida. Di dalam ilmu gizi, 3 jenis yang ada hubungannya yaitu amilum, dextrin, glikogen, dan selulosa. Yang kedua ialah protein. Protein adalah zat makanan berupa asam-asam amino yang berfungsi sebagai pembangun dan pengatur bagi tubuh. Protein mengandung unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, dan nitrogen yang baik dimiliki oleh lemak atau karbohidrat. Molekul protein juga mengandung fosfor, belerang, serta beberapa protein memiliki unsur logam seperti besi dan tembaga. Budianto 2009. Fungsi protein
Protein mempunyai fungsi bermacam-macam bagi tubuh, yaitu sebagai enzim, zat pengatur pergerakan, pertahanan tubuh, dan alat-alat pengangkut. Sebagai zat-zat pengatur, protein mengatur proses-proses metabolisme dalam bentuk enzim dan hormon. Jenis-jenis protein. Berdasarkan sumbernya, protein dibagi menjadi dua jenis, yaitu satu, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan, di mana hewan yang memakan tumbuhan mengubah protein nabati menjadi protein hewani. Contoh daging sapi, daging ayam, susu, udang, telur, belut, ikan gabus, dan lain-lain. 2. Protein nabati. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contoh jagung, kacang kedelai, kacang hijau, dan jenis kacang-kacangan lainnya yang mengandung protein tinggi. Nah, yang ketiga yaitu lemak. Lemak adalah sekelompok ikatan organik yang terdiri atas unsur-unsur karbon, hidrogen, dan oksigen yang mempunyai sifat dapat larut dalam zat-zat pelarut tertentu, zat pelarut lemak, seperti petroleum, benzen, eter. Seperti halnya karbohidrat, lemak tersusun atas molekul karbon, hidrogen, dan oksigen dengan jumlah atom lebih banyak. Misalnya stearin karbon 57, hidrogen 20, oksigen 6. Lemak menurut sumbernya, bahan makanannya. Lemak hewani. Lemak hewani berasal dari hewan termasuk ikan, telur, dan susu. Lemak hewani mengandung terutama asam lemak jenuh, khususnya mempunyai rantai karbon panjang yang mengakibatkan dalam suhu kamar berbentuk padat. Lemak berbentuk padat inilah yang biasa oleh orang awam disebut lemak atau gaji yang banyak mengandung sterol atau kolesterol. Lemak nabati. Lemak nabati berasal dari bahan makanan tumbuh-tumbuhan. Lemak nabati mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh yang menyebabkan titik cair yang lebih rendah dan dalam suhu kamar berbentuk cair disebut minyak. Mengandung fitosterol dan banyak asam lemak tak jenuh atau cair. Selanjutnya, proses metabolisme dari zat makro tersebut. Pertama, metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat mencakup penguraian atau katabolisme, sintesis atau anabolisme, dan perubahan bentuk karbohidrat dalam tubuh organisme. Bentuk karbohidrat yaitu glukosa akan diurai menjadi senyawa gula sederhana yaitu monosakarida. Saat makanan dicerna dalam tubuh, karbohidrat akan melalui proses hidrolisis yaitu proses penguraian menggunakan bantuan air. Pencernaan karbohidrat tersebut terjadi dengan cara mengurai senyawa kompleks polisakarida menjadi senyawa sederhana monosakarida. Ketika makanan dikunyah di dalam mulut, makanan akan bercampur dengan air liur yang mengandung enzim petialin yang akan menghidrolisis pati menjadi sebuah maltosa dan gugus-gugus glukosa kecil yang terbentuk dari 3-9 gugus glukosa. Setelah makanan tersebut ditelan dan masuk ke dalam lambung, makanan tersebut akan bercampur dengan zat yang akan disekresi lambung. Kemudian makanan tersebut akan masuk ke dalam duodenum dan bercampur dengan getah pankreas. Hasil akhir dari metabolisme karbohidrat adalah senyawa-senyawa gula dalam bentuk fruktosa, glukosa, monosakarida, dan manosa. Senyawa-senyawa ini kemudian akan diabsorpsi melalui dinding usus dan akan terbawa oleh hati oleh darah. Selanjutnya, metabolisme protein. Proses metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh akan
disintesis kembali menjadi protein. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino. Kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenesis dalam katalis. Sedangkan jika transmisi, yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia jika jumlah asam amino berlebihan atau terjadi kurangnya sumber energi lain. Tubuh manusia akan menggunakan asam amino dalam sumber energi. Yang selanjutnya, metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Selanjutnya, akibat dari malnutrion dari zat makro tersebut. Pertama, karbohidrat. Ketika Anda tidak mendapat asupan karbohidrat yang cukup, tubuh akan memanfaatkan zat gizi protein dan lemak sebagai energi. Kondisi ini disebut dengan ketosis. Bila dibiarkan, kondisi ketosis akan menghasilkan penumpukan senyawa keton yang merupakan produk sisa dari metabolisme lemak. Kadar keton yang berlebihan dapat memicu dehidrasi dan mengganggu keseimbangan senyawa kimia dalam darah. Akibatnya, kadar glukosa dan keton dalam aliran darah pun meningkat, atau biasa disebut dengan ketoasidosis. Ketoasidosis mengubah sifat darah menjadi asam yang dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua, malnutrisi energi protein atau kurang energi protein adalah kondisi di mana tubuh kekurangan makronutrien yang merupakan sumber energi, termasuk protein. Gejala yang umum terjadi jika kekurangan protein ialah berat badan di bawah normal, lelah dan lemas yang terus-menerus, mudah kedinginan, nafsu makan berkurang, serta penyusutan otot atau atrofi otot dan lemak tubuh. Selanjutnya yaitu lemak. Jika kekurangan lemak, maka yang terjadi yang pertama ialah kekurangan vitamin. Yang kedua, dermatitis. Yang ketiga, memperlambat proses penyembuhan luka. Selanjutnya, mudah sakit dan cepat lapar. Baiklah, sekian dari video penjelasan materi tentang jenis-jenis karbohidrat, protein, lemak, dan proses metabolisme dari ketiga tersebut, dan akibat dari kekurangan dari zat makro tersebut. Sekian dari video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.